Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 4. Ya, kita masih akan membahas mengenai penghematan energi. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bu Tini akan memimpin anak-anak, silahkan ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan damailah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali di pembelajaran yang sebelumnya, di pembelajaran 2 dan 3 kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai langkah-langkah melakukan kombinasi gerak melompat dan memukul dengan hitungan. Ya, dari hitungan 1 sampai hitungan 4. Lalu yang kedua, kita juga sudah belajar mengenai kewajiban dan hak anggota keluarga di rumah. Lalu kita juga sudah membahas mengenai cara penghematan air dan listrik di rumah. Dan juga yang keempat, kita sudah belajar menyelesaikan masalah luas dalam satuan yang tidak baku. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 4 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama, yaitu langkah-langkah melakukan kombinasi gerak berjalan dan melempar dengan hitungan. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai kewajiban dan juga hak terkait penggunaan air terutama di sekolah. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai cara penghematan bahan bakar minyak. Nah, anak-anak kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu langkah melakukan kombinasi gerak berjalan dan melempar dengan hitungan. Nah, untuk melakukan kombinasi gerak berjalan dan melempar dengan hitungan, langkah yang pertama ini adalah ketika posisi awal. Langkah yang harus dilakukan ketika posisi awal yaitu berdiri tegak. Lalu pandangannya mengarah ke depan dan kedua tangan memegang bola. Nah, bola ini nanti yang akan digunakan ketika melempar. Nah, posisi awal ini seperti yang ada pada gambar. Tegak, pandangannya mengarah ke depan dan kedua tangan memegang bola. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah ketika hitungan 1. Ketika hitungan 1, ini kaki kanan dilangkahkan ke depan. Lalu kaki kiri lurus ke belakang. Nah, ini ketika gerak berjalan ya. Jadi hitungan ke-1 ini gerak berjalan. Dilakukan dengan kaki kanan dilangkahkan ke depan seperti yang ada pada gambar. Lalu kaki kirinya lurus ke belakang. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah ketika hitungan kedua. Ketika hitungan 2, kaki kiri dilangkahkan ke depan. Lalu melempar bola ke atas dengan mengayunkan tangan. Nah, ini ketika gerak melempar.
Selanjutnya langkah yang keempat, ini adalah ketika hitungan 3. Ketika hitungan 3, tangkap bola menggunakan kedua tangan dan pandangannya mengarah ke bola. Lalu langkah yang kelima adalah ketika hitungan 4. Ketika hitungan 4, kembali ke posisi awal. Ya, tadi posisi awalnya berdiri dan memegang bola menggunakan kedua tangan. Nah, itu dia anak-anak langkah-langkah melakukan kombinasi gerak berjalan dan melempar dengan hitungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas kewajiban terkait penggunaan air di sekolah, ya, kewajiban. Jadi, hal-hal yang harus kita lakukan terkait air. Nah, yang pertama misalnya menutup keran air setelah digunakan. Ya, misalnya anak-anak ke kamar mandi, setelah buang air kecil atau besar, kalau sudah tidak digunakan, kerannya bisa dimatikan. Ya, itu adalah contoh kewajiban terkait penggunaan air di sekolah. Lalu yang kedua, menggunakan air secukupnya. Jadi misalnya anak-anak ingin cuci tangan di sekolah, gunakan air yang secukupnya, tidak perlu berlebihan. Lalu yang ketiga, tidak membuang-buang air di kamar mandi. Ya, jadi hanya digunakan seperlunya saja. Selain kewajiban ada juga hak. Jadi yang diterima anak-anak. Hak terkait air di sekolah, yaitu mendapatkan dan juga menggunakan air bersih, ya. Bisa digunakan untuk cuci tangan atau ketika ke kamar mandi. Nah, selanjutnya di sini Bu Tini ada gambar, ya. Anak-anak pasti semua sudah tahu ya, ini adalah gambar banyak kendaraan. Ada mobil, ada motor, ada bus. Nah, sumber energi kendaraan, baik motor, mobil, maupun kendaraan yang lain, ini berasal dari bahan bakar minyak, atau biasa disingkat BBM. Contoh BBM diantaranya yaitu bensin dan juga solar. Bahan bakar minyak merupakan hasil olahan minyak bumi. Nah, minyak bumi ini termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yang jika digunakan terus-menerus, nanti minyak bumi ini akan habis. Proses pembentukan minyak bumi ini memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai jutaan tahun. Nah, maka dari itu anak-anak kita harus melakukan penghematan bahan bakar minyak. Nah, penghematan bahan bakar minyak yang dapat dilakukan yang pertama, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Lalu yang kedua, berjalan kaki untuk menempuh perjalanan dengan jarak dekat. Ya, jadi misalnya ingin pergi ke tetangga atau ingin pergi ke warung yang jaraknya dekat, tidak perlu menggunakan kendaraan, bisa dengan jalan kaki. Jadi tidak perlu menggunakan bahan bakar minyak. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan kendaraan umum. Ya, misalnya ingin pergi jauh bisa menggunakan bus atau bisa menggunakan kereta api. Lalu yang keempat, menggunakan alat transportasi yang tidak menggunakan BBM. Misalnya seperti becak, delman, atau bisa juga dengan menggunakan sepeda. Ya, selain menghemat bahan bakar minyak, juga ramah lingkungan. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini ya. Tadi kita sudah belajar langkah-langkah melakukan kombinasi gerak berjalan dan melempar dengan hitungan. Lalu kita juga sudah belajar mengenai kewajiban dan hak terkait penggunaan air di sekolah dan juga penghematan bahan bakar minyak. Nah, selanjutnya tugas untuk hari ini anak-anak,
Silahkan mengerjakan LKS halaman 110 sampai dengan 111. Penilaian harian A dan B. Jawaban seperti biasa langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa untuk difoto dan dikirim. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran online kita hari ini, kita akan tutup dengan berdoa. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran online kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.